Kisah tangisan dan penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah terbunuhnya Sayyidina Husain. Dahulu, Khalifah Yazid memiliki catatan sejarah hitam atas terpenggalnya kepala Sayyidina Husain. Tragedi Karbala tidak bisa terlupakan dalam hidupnya, karena salah satu penyebab wafatnya cucu Nabi Muhammad itu adalah Yazid sendiri. Sayyidina Husain terbunuh dengan terpenggal kepalanya. Setelah itu, kepala Sayyidina Husain dipakai Yazid untuk mainan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Perbuatan ini sangat keterlaluan, apalagi korbannya adalah kepala mulia cucu Nabi Muhammad SAW. Namun anehnya, saat kepala mulia Sayyidina Husain digunakan untuk mainan, kepala itu tidak terluka sama sekali. Bahkan semakin bertambahnya hari, wajah mulia Sayyidina Husain lama-kelamaan malah semakin indah dan tampan. Peristiwa ini tentu menandakan bahwa Sayyidina Husain adalah cucu Nabi yang derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok pemimpin para pemuda penduduk surga di akhirat kelak. Setelah kejadian menyedihkan itu, kepala Sayyidina Husain dimakamkan di salah satu masjid yang menjadi kebanggaan Bani Umayyah. Waktu semakin bergulir berganti, tak terasa peristiwa kelam Karbala sudah lama terjadi. Kemudian, timbullah rasa penyesalan dalam diri Yazid bin Muawiyah. Ia menyesal atas perlakuan buruknya kepada cucu Nabi Muhammad SAW itu. Ia terus-menerus menangisi masa lalunya yang penuh dosa dan kezaliman. Bahkan rasa sesal ini masih berlangsung sampai akhir penyerahan kursi kekuasaannya kepada putranya yaitu Muawiyah bin Yazid. Seperti kita ketahui, bahwa kekuasaan Bani Umayyah diturunkan dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Namun putra Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid, tidak mau diserahi jabatan khalifah. Muawiyah bin Yazid masih saja teringat-ingat tragedi yang dilakukan ayahnya. Itulah alasannya Muawiyah bin Yazid enggan terjun ke dunia politik. Ia kemudian lebih menyukai kehidupan sederhana dalam kezuhudan serta sebagai cara untuk menebus dosa dan kesalahan ayahnya Yazid. Muawiyah bin Zaid lalu dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Ia pernah berkata, "Mencintai dunia adalah pangkal dari segala kesalahan." Akhirnya, karena Muawiyah enggan terjun ke dunia politik, maka jabatan kekhalifahan selanjutnya diberikan kepada Marwan bin Hakam. Meskipun Yazid bin Muawiyah pernah menapak noda hitam dalam sejarah Islam dan kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tak usah terlalu sibuk mencelanya. Kita cukup mendoakan orang-orang yang bersalah itu supaya dosa dan kesalahannya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dunia ini setiap manusia tentu memiliki salah dan dosa, kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Sayyidina Husain di Karbala tentu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah wafatnya Sayyidina Husain, garis keturunannya kemudian diturunkan kepada 6 atau 7 anaknya. Satu di antara mereka adalah seorang anak laki-laki bernama Sayyid Zainal Abidin. Sedangkan untuk keturunan anak-anak perempuan Sayyid Husain banyak tersebar di wilayah Damaskus. Banyaknya keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain ini, maka kemudian menjadikan wilayah Damaskus menjadi salah satu tempat yang berkah. Dahulu, Imam Syafi'i adalah salah satu ahli fikih termasyhur dalam mazhab Sunni. Beliau pernah merasa hatinya bergejolak saat menggali kisah-kisah Sayyidina Husain yang syahid terbunuh di Karbala. Beliau merasa berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya cucu kesayangan Nabi Muhammad itu. Deras sekali rasa sedih itu mendapati hikayat kelam Karbala. Untuk mengungkapkan kesedihan itu, Imam Syafi'i lantas menuangkan dalam tulisan puisi. Dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, ada sebuah puisi Imam Syafi'i yang bisa bikin pembacanya meneteskan air mata. Berikut puisinya, "Hatiku mengeluh karena hati manusia sedang merana. Kantuk tak lagi datang, susah tidur membuatku pusing. Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Al-Husain, yang dibantai, meski tak berdosa. Bajunya seakan-akan dicelup basah dan memerah. Kini meski pedang pun meratap, dan tombak menjerit. Dan kuda yang kemarin meringkik, kini meratap. Bumi bergetar karena keluarga Nabi Muhammad. Demi mereka, gunung-gunung yang kukuh niscaya akan meleleh. Benda-benda langit rontok, bintang-bintang gemetar. Wahai kadur-kadur dirobek, demikian juga hatiku. Manusia bersolawat untuknya yang diutus dari kalangan Bani Hashim. Dia juga memerangi anak-anaknya. Duhai alangkah anehnya. Jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosaku itu." Imam Syafi'i memang sangat rajin mempelajari sastra Arab klasik.
Beliau juga pandai dalam menuliskan syair-syair indah dan menggugah hati. Dalam puisinya, Imam Syafi'i menuliskan gambaran betapa pedihnya ketika Sayyidina Husain dipenggal dan dibantai habis-habisan sampai membuat tanah sekelilingnya merah terkena cucuran darah. Dengan tulisan puisi ini, Imam Syafi'i berharap agar kisah sejarah Sayyidina Husain bisa dijadikan pelajaran oleh umat Islam dalam menelusuri kebenaran dan membungkam tindak kezaliman.